الشفاعات وهذا مطلبي يا نبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Liridha Allahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillah wa bi karamatil awliya ila yaumil qiyamah bi karamatil ulamatil amilin musyrifin man muslimin qura wal mufassirin wal muhaddithin wal mujtahidin imamana fi maliki masyafi Muhammad bin Hanbal thumma ila jamil ulama sufiyatil muhaqqiqin khususan ila hadratis sayyidin Syekh Abdul Qadir Jilani wa Sayyid Tayyib Sayyid Syekh Basim Junaid al-Baghdadi wa Sayyid Syekh Muhammad Bahadina Sabani Qaddasallahu Sirrul Azim wa Sayyid Muhammad al-Malala Sayyid al-Asna Sadila min Tariqati Sadriya wa Sayyid Muhammad al-Malala Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa usulihi wa furu'ihi wa silsilatihi wal akhidina anhum khususan Sayyid Syekh Abu Muhammad Asnawi wa Sayyid Syekh Mas'ud wa Sayyid Sahabat Kadir wa Sayyid Syekh Abu Muhammad Nawawi Tanahara ya Abdul Karim dan Muhammad Sambil Zamaila khususan Muslim Al-Mali Fadal Kitab Al-Syekh Muhammad Alim Al-Lama Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mali Bari Syekh Muhammad Alim Al-Lama Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami Summa ila jamaah Syekhina wa Masyayikhina Sedikit Muhammad Zulti wa Sedikit Muhammad Nur wa Sedikit Ahmad Soleh wa Sedikit Muhammad Khazin wa Sedikit Abdul Latif bin Zahid Sedikit Abdullah Fakir Langit dan Sedikit Abdul Wahid Inkeji Zulti wa Sedikit Bisri Mustafa Rabbal Sedikit Armani Amin Kutub wa Sedikit Muhammad Safi Al-Tabi wa Sedikit Abdul Safi wa Sedikit Abdul Amin wa Sedikit Ahmad Qurtubi Inkeji Anwar wa Sedikit Muhammad sedikit jawab sedikit jawab dia terjadi amat asrama asrama sedikit Muhammad Munawar sedikit jawab Fadli Munawar sedikit jawab Badr Munawar sedikit Ali Masud Rabia sedikit Zain Nabi di Munawar sedikit Jadran Syekh Muhammad Ali Al-Fadil Al-Waraq Al-Kamil Syekh Abdul Mu'addi Muhammad bin Umar Al-Badri Mu'adil Husain Kiai Syekh Ash'ari Kiai Asasam Salari Kiai Basbullah Kiai Bisri Ansur Kiai Abdul Hamid Masruan Kiai Abdul Hamid Jabat Kiai Ahmad Wahid Widam Tubar Kiai Asyari Babat Rahman Jatuh Kubra Basar Kurningi Babai Manzubar Bayi Abdul Karim dan Bayi Muhammad Najib bin Abdul Qadir bin Muhammad Munawir Muhammad InsyaAllah manfa'ana bil barakati wa ulumiki wa rahmatiki wa asrariki wa an'ata alaina ya Allah. Thumma al-Fatihah ila jami'al kubur min ahlina wa ahlikum khususan ila ruh. Silakan ahli kuburnya masing-masing khususan ila Nausani wa amar banjakan husna wa tajibatir dia pada ustadz ya Sa'alillahi lahumul Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha
Kita lanjutkan, masih membahas tentang syarat-syarat sholat, syarat sahnya sholat. Yakni kemarin membahas tentang harus suci daripada najis, Dimana kemarin sudah saya jelaskan panjang lebar berkenaan dengan hadas, suci dari hadas, maksudnya suci dari hadas, baik hadas kecil, hadas sedang ataupun hadas besar. Nah, di sini suci dari hadas, al-wudu'u yang pertama, orang kalau mau sholat, dan ini menjadi salah satu daripada syarat sahnya sholat, orang itu harus wudu. Wa huwa, adapun lafaz wudu bidhammil wawi, dengan mendhammahkan wawunya, wudu, isti'malul ma'i, itu artinya menggunakan air, fi a'dha'in, pada anggota, beberapa anggota, makhsusatin, yang ditentukan atau yang dikhususkan, muftata'an, yang diawali, biniyatin, dengan niat, itu wudu, ya. Jadi wudu itu adalah menggunakan air. Artinya air itu dibasuhkan ke anggota-anggota yang dikhususkan. Mana anggota yang dikhususkan itu? Wajah, terus tangan sampai sikut, terus sebagian dari kepala, terus kaki, dua kaki sampai mata kaki, ya, membasuh kaki sampai ke mata kaki. Itu adalah anggota-anggota wudu yang harus dibasuh atau yang harus diusap. Wa bi fathiha, dan dengan fathahnya wawu, jadi al-wudu, ma itu sesuatu, yutawaddu, yang dipakai untuk wudu, bihi, dengan ma itu. Jadi airnya itu disebut wudu. Jadi airnya itu wudu. Kalau wudu itu adalah pekerjaannya, melakukan wudu itu al-wudu namanya. Kalau wudu airnya, ya. Ini penjelasan saja. Wa kana, dan adapun adalah wudu, ibtida wujubi, permulaan wajibnya wudu, ma'a ibtida'i wujubil maktubati, itu bersamaan dengan wajibnya sholat yang diwajibkan. Jadi sholat yang diwajibkan itu ya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, gitu, berbarengan, ya. Lailatul Isro'i, di waktu malam Isra, yakni Waalaikumsalam, Bapak atau Bu Ardiani. Waalaikumsalam. Jadi ketika perintah sholat, maka di situ juga ada perintah wudu, berbarengan. Kan Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj itu malam. Subuh belum menjalankan sholat subuh karena belum tahu kaifiatnya, tata caranya. Makanya awal daripada sholat itu waktu duhur. Jadi waktu duhur itulah awal daripada sholat. Diajarkan
malaikat Jibril kepada kanjeng Nabi. Dan saat itu juga malaikat Jibril mengajarkan wudu. Itu berbarengan. Wa syurutuhu, adapun syarat-syaratnya wudu, al-wudu maksudnya wudu, kasyurutil husli, itu seperti syarat-syarat mandi. Jadi syaratnya wudu dan syaratnya mandi itu sama. Ya. Syaratnya wudu dan syaratnya mandi sama. Syaratnya wudu ada berapa? Syaratnya wudu ada 5. Ya, syaratnya wudu ada 5. Ini enggak, ini hanya mengulang saja, Pak. Yang pertama Islam, syarat wudu. Orang kagak Islam wudu walaupun benar, maka kagak sah wudunya. Karena enggak memenuhi syarat. Karena syarat sahnya wudu Islam. Yang kedua, syarat wudu tamyiz. Tamyiz itu ngerti. Kemarin sudah saya sampaikan yang namanya tamyiz itu anak yang bisa makan sendiri, minum sendiri, dan istinja sendiri, artinya cebok sendiri. Itu tamyiz. Yang ketiga yaitu syarat wudu tidak ada sesuatu yang menghalangi. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air ke tempat anggota wudu. Itu yang ketiga. Jadi kalau kita mau wudu harus dilihat dulu, Pak, wajah kita, tangan kita, kepala kita atau rambut kita, apakah ada sesuatu yang menghalangi atau tidak. Ya. Ketiga. Yang keempat, tidak ada sesuatu yang menghalangi yang bangsa syariat. Syarat seperti apa? Seperti haid, seperti nipas. Haid, nipas itu menghalangi orang wudu. Bangsa syariat itu, Pak. Orang lagi haid, wudunya nggak sah. Ya, karena nggak memenuhi syarat. Orang lagi nipas, wudunya juga nggak sah, karena nggak memenuhi syarat. Paham ya? Yang kelima, syarat wudu itu masuknya waktu bagi orang yang daimul hadas, orang yang punya hadas, orang yang langgeng hadasnya, maksudnya yang langgeng hadasnya, daimul hadas, kentut terus, misalnya pipis terus, apalagi keluar darah terus. Nah, itu harus menunggu masuknya waktu sholat baru wudu. Nah, itu syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu dan syarat-syarat mandi sama, ya. Terus, dan di sini syaratnya wudu, ya, syaratnya wudu kalau di dalam kitab kifayat, di dalam kitab Fathul Mu'in ini, ya. Pertama, ahaduha, semua ini khamsatun itu ada 5. Khamsatun, ahaduha, adapun yang pertama, ma'un mutlaqun. Jadi air yang dipakai wudu itu, ya, air yang dipakai wudu itu yang pertama harus air mutlak. Fala yarfa'u, maka tidak mengangkat ya air al-hadasa pada hadas, wala yuzilu, dan tidak bisa menghilangkan an-najasa pada najis, wala yu'asilu, dan tidak akan berhasil sa'irat
Gini Pak, kalau air kalau bukan air mutlak maka tidak bisa mengangkat hadas, tidak bisa menghilangkan najis, atau untuk bersuci yang lainnya, untuk mandi nggak sah kalau bukan air yang mutlak. Walau masnunatan, walaupun sunnah hukumnya, sunnah untuk perkara sunnah. Ilal ma'u, kecuali air, al mutlaku, kecuali air mutlak. Wawa, adapun yang dimaksud dengan air mutlak itu ma, itu air yang terjadi alaihi atasnya ismul ma'i, nama air, bila qayyidin, tanpa ada qayyid. Qayyid itu tanpa ada penjelasan gitu ya. Wa in rusikha, walaupun disuling, rusikhote min bukharil ma'i, dari apa tuh? Misalnya air godokan itu, ya kan? Air panas itu disuling, itu nggak apa-apa Pak. Kayak air nyun sewu Pak, kayak air laut itu disuling. Orang Arab itu airnya air laut, gak pakai air kayak kita gini. Kalau kita kan ada air hujan, ada air apa namanya, air tanah gitu, ada air sungai kita pakai. Kalau di sana di Arab Saudi itu air yang disuling, dari laut. Makanya kalau di Arab Saudi itu air itu terbagi menjadi 3, air jadi 4. Satu, air itu disuling dari air laut itu menjadi air minum. Ingat, sampean kalau berangkat umroh atau berangkat haji, air yang ada di luar masjid itu air apa namanya itu, di situ ditulisin apa namanya, drink apa namanya, bahasa Inggris drink, air water drink, nah begitu. Nah itu air bukan air ini Pak, bukan air zam-zam. Kalau Bapak mau minum air zam-zam yang ada di dalam masjid, jangan yang di luar. Kalau di luar itu air biasa yang disuling tadi, ya, cuma air adem, seger juga sih. Maka tingkatan yang pertama, air laut disuling itu yang pertama dipakai untuk minum. Yang kedua dipakai untuk mandi. Itu jadi orang, makanya kalau di Arab Saudi itu ya, baik di Mekah ataupun di Madinah, sampean itu jangan sering-sering mandi. Karena kalau sering mandi badannya sampean itu jadi bersisik Pak. Dan air laut itu walaupun udah disuling, udah sebagian rumah udah tawar ya, jangan sering-sering mandi. Kalau di sana Pak, kalau mandi ya, kalau saya di sana itu sehari sekali mandi teh. Kalau orang Arab sendiri, saya sih dikasih tahu sama teman-teman yang di Arab sana, kalau mandi 3 hari sekali, gitu 3 hari sekali, ya. Bahkan ada yang 7 hari sekali Pak, 7 hari seminggu mandi sekali. Tapi di sana mengutamakan ini minyak wangi, jadi tetap wangi aja badannya, ya. Nah seperti itu. Karena kalau kita sering mandi, maka kita akan bersisik, badan kita ini akan kering, ya kering. Karena di sana itu nggak ada keringat, jarang, nggak keringatan kayak kita ini, jarang ada keringat, ya. Jadi yang kedua dipakai untuk mandi. Yang ketiga itu dipakai untuk nyiram tanaman. Oh berarti 3 doang Pak.
dipakai untuk nyiram tanaman. Jadi tanaman di Mekah itu rata-rata hampir semua itu disiram kecuali pohon kurma yang udah gede. Tapi kalau pohon-pohon yang di perkotaan Mekah maupun di Madinah itu selalu disiram. Kalau di kita kan nggak perlu disiram, hidup aja kita. Ada nggak nyiram-nyiram? Ya ada sih, di Liku ada nyiram-nyiram. Tapi kan itu bukan, sebenarnya nggak kayak kita ini. Rata-rata apalagi di villa ini banyak pohon-pohon nggak diurus, nggak mati. Sebabnya kalau di sana kan nggak disiram mati gitu ya. Jadi ada itu nggak apa-apa, disuling. Nah, penjelasan begini Pak, air mutlak itu yang murni air. Kalau dipindah-pindah, ini yang berubah itu tempatnya. Air gelas, air yang ada di gelas gitu, ditaruh di ember, air ember, tetap air Pak, ya kan? Yang berubah apanya? Tempatnya, wadahnya. Ditaruh di toren, air toren, toren yang berubah tempatnya. Paham ini? Itu air mutlak itu seperti itu. Air galon, air apa lagi itu? Pokoknya air aja. Ya kan, air botol, air yang airnya tetap ada, tapi yang namanya itu berubah itu yang ditempati. Nah, kalau air yang nggak mutlak itu yang berubah, dia nggak berubah. Ditaruh di tempat wadah apa aja, dia nggak berubah. Contohnya kopi ini. Kopi sampai yang ditaruh di mana? Di cangkir ya kopi. Ditaruh di botol ya kopi tetap. Ya kan? Kopi. Ditaruh di toren ya kopi. Ya kan, kopi dia. Bukan terus dia menjadi terus kopi toren, nggak ada. Paham? Gitu. Jadi nggak berubah. Ini namanya bukan air mutlak. Ya, kalau yang berubah tempatnya ini namanya air mutlak. Ya. Nah, sebentar Pak. Nah, air itu pada dasarnya terbagi menjadi 3. Air satu, sampai mau catat silakan, enggak ya nggak apa-apa. Yang penting diingat-ingat aja. Yang pertama air suci, mensucikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, air suci tidak mensucikan. Yang ketiga, air najis. Air itu terbagi 3 itu doang. Ya, air itu terbagi menjadi 3 doang. Air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, terus air najis. Gitu Pak. Air suci mensucikan, air mutlak tadi. Air suci tidak mensucikan, itu air mustakmal. Nanti penjelasannya ada di bawah. Ya, dia suci tapi enggak mensucikan. Air najis, nanti penjelasannya ada di bawah. Ya. Dah, mana tadi? Kita sampai mana bacanya tadi? Ya, coba disuling. Ya, disuling enggak apa-apa. Sampai mandi pakai air panas. Ya, air panas blonyok ya. Pakai air hangat. Air hangat. Sampean mau mandi jinabah, mana musim berdiding lagi nih. Ngerti berdiding? Air apa namanya? Dingin yang minta ampun, berdiding. Ya toh? Nah, sampean terus dimasak airnya, itu nggak apa-apa. Murni masih air mutlak. Nah, kalau air mustakmal digodok atau direbus, ya tetap mustakmal. Terus nggak jadi suci, tetap enggak. Air mustakmal itu mah. Ya, paham ya? Yes. Kita lanjut. Jadi air mutlak itu air yang bisa dipakai untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Bukharil ma'i at-tahur, yang suci.
Al-mughli yang direbus, digodok tadi. Awistahlaka fihi, awistahlaka itu yang tidak rusak, fihi padanya. Al-khalitu yang menyampuri, misalnya bisa air itu jadi rusak karena dicampur sama sesuatu yang bisa merusak, digodok terus dicampurin kopi, ditambahin gula, jadi apa itu? Ya, jadi sing biasa sampai minum itu kopi torabi kahali, berubah kalau udah berubah udah bukan air mutlak lagi. Qayyidun atau ada qayyid bimuwafaqatil waqi'i dengan apa tadi? Terjadinya sesuatu yang mencampuri, ya kan, yang sama tadi. Kama ilbari, seperti air laut, ya kan. Bikhilafima, beda dengan air layut karu yang tidak disebutkan illa muqayyatan, kecuali ada qayyid. Kama ilwardi seperti apa nih, air mawar. Air mawar Pak, sampai aja pernah lihat air mawar yang dipakai untuk itu loh, mandi mayat, ya kan, mandi mayat, atau dipakai untuk apa namanya, kita ziarah itu loh, terus kita siramin ke kuburan. Itu air mawar, air yang wangi. Nah itu udah berubah, udah bukan air mutlak lagi. Walaupun bening udah seperti air deh, bening bersih, tapi baunya udah wangi karena udah dicampur di situ, ya, dicampur air mawar. Jadi airnya udah berubah, jadi bukan air mutlak lagi, gitu ya. Ada yang nanya sebelum saya lanjutkan. Ini ngulang-ngulang kita ngaji dulu, tapi lebih terperinci Pak di sini. Ustaz, Iya. kalau air mustakmal itu kan air yang sudah dipakai gitu ya. Nah, tapi kalau kondisinya banyak, lebih dari 2 kola, apa jadi air mutlak lagi? Ya. Di sini disebutkan, walaupun udah ada nanya, tapi di sini di bawah ada Pak. Air mustakmal itu air suci, tapi tidak mensucikan. Ya, nanti kita baca di bawahnya. Tapi air yang habis dipakai untuk mandi, itu air mustakmal, suci tapi tidak mensucikan. Cuma kalau air mustakmal itu dikumpulin sehingga sampai 2 kola, maka air itu menjadi suci dan mensucikan, gitu. Air mustakmal nih, satu ember dikumpulin jadi 2 kola lebih, maka airnya itu menjadi suci dan mensucikan, gitu. Maka di sini Pak, udah saya baca aja deh. Ala qaulil mustamali, ya, keadaannya air mustakmal itu qalilan sedikit. Dunal kulata ini bukan air, maksudnya dunal kulata ini kurang dari 2 kola. Fa'in jumi'a, maka jika dikumpulkan al mustakmalu, air mustakmal, fabalagum, kemudian sampai kulata ini 2 kola, hirun, maka air itu akan menjadi mensucikan, gitu. Jadi air yang mustakmal sedikit-sedikit dikumpulin, terus jadi satu, terus jadi banyak, maka otomatis dia jadi mensucikan. Kama, sebagaimana air laut jumia, kalau dikumpulkan, al-mutanajisu, air yang najis, air yang kena najis. Mutanajisun itu air yang kena najis.
Fabalagha kemudian sampai itu air mutanajis kulataini dua kola walam yataghayyar dan tidak berubah itu airnya. Wa in qala walaupun sedikit ba'da tafriqihi setelah dipisahkannya. Jadi gini Pak, air najis itu, air najis. Air yang kurang dari 2 kola kejatuhan najis, plek itu. Maka air itu akan statusnya najis. Paham? Air misalnya sampai di bak mandi, ya di ember atau di galon, kejatuhan najis, walaupun tidak berubah, maksudnya baunya nggak najis, warnanya nggak najis, terus rasanya juga nggak najis, air itu hukumnya mutanajis, yaitu air yang kena najis. Statusnya nggak bisa dipakai untuk bersuci. Tapi air itu dikumpulin sampai 2 kola, maka air itu statusnya menjadi mutahhirun. Jadi mensucikan. Paham ya? Walaupun tadi asalnya mutanajis yang tidak berubah loh. Tapi misalnya ada air, punten nih, yang bau najis dicampur lebih dari 10 kola, terus baunya hilang, air itu akan menjadi mutahhirun, mensucikan. Sutahhirun, mutahhirun. Gitu, apalagi air mustamal. Punten Pak Nyuwun sama nih, penjelasan gini. Air mustamal, sampai kan berwudu, ada muncrat di situ, itu air mustamal, nggak bisa dipakai untuk bersuci. Misalnya, terus aja nih sampai 2 kola air itu, maka menjadi suci mensucikan lagi. Ketika dipisah, tetap suci mensucikan. Paham? Karena udah statusnya suci mensucikan. Jadi karena di sini penjelasannya halal qaul mustamal qalilan, karena sedikitnya air itu, gitu. Kalau udah menjadi banyak, udah nggak jadi mustamal lagi, jadi menjadi suci mensucikan. Ada yang nanya lagi? Ya. Menyambung yang tadi, bagaimana kalau seandainya di baknya sedikit, tetapi air itu tetap muncul nyampe ke toren, nyampe ke pump, artinya kan lebih dari 2 bulan juga. Tapi yang kita mandi itu hanya di 1 ember, tetap suci atau bagaimana Pak? Ya, kalau dikocorin air itu suci mensucikan, gitu. Makanya karena penjelasannya air mustamal itu air yang sedikit, yang kurang dari 2 kola, yang habis dipakai untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Maka sampai bak mandi terus sampai salurkan ke toren, kocor terus sampai nggak apa-apa, karena itu air banyak, maksudnya memang nyambung. Tapi kalau sampai matiin terus sampai berwudu atau mandi nyemplung di bak air ember tadi, air ember itu sama, terus sampai campur lagi, jadi air suci mensucikan, gitu, oke? Kalau misalnya ini Pak Ustaz, baknya kecil, ada cecak air tai cecak misalnya di dalam, terus tornya dikucurin itu, tapi kondisinya di toren tak tahunya sedikit, misalnya kita nggak tahu. Maksudnya tinggal sedikit mungkin atau gimana, kita kan nggak tahu apakah masih penuh apa enggak, intinya gimana itu. Ya, intinya itu air mustamal itu adalah air sedikit aja Pak. Ya air sedikit walaupun dikocorin itu kan air suci mensucikan. Ngocor itu air suci mensucikan ceritanya. Ya kan, ngocor itu suci mensucikan. Sampai mandi gak harus liatin tong dulu. Wah, ini 2 kola apa enggak. Yang penting ngocor itu statusnya suci mensucikan. Gitu, ya. Karena sampean itu walaupun sedikit Pak, sampean nih. Jadi gini, misalnya boleh nggak pakai wudu pakai air ini? Boleh. Yang penting dibolongin sini, terus pakai wudu bisa. Nah itu kan orangnya sedikit, tapi kan ngalir. Tapi kena air mustamal. Air mustamal tadi kan suci Pak, tapi nggak bisa mensucikan karena kena air yang suci,
ya apa tadi, suci mencuci kan dari ikut dia. Makanya sampai itu kalau kumpul sama orang-orang baik biar jadi ikut kecerdasan baiknya. Kalau pastinya kan yang di bak tadi air jadi air mutanajis ya, karena ada. Tapi kan mutanajis kena air pecah. Iya. Air itu Sama. sebenarnya suci. Dia mutanajis Pak. Emang mutanajis itu kan itu tadi air berkait mustakmal. Air berkait mustakmal. Cuma dia itu enggak berubah baunya, enggak berubah warnanya, dan enggak berubah rasanya. Tapi kalau berubah bau warna rasanya, satu ember tuh udah kena apa? Misalnya air kencing, apa tai ayam dan gitu, sampai kocori dia najis tetap. Wong itu bau, paham? Paham nih paham? Paham. Begitu, wong itu mau dikocori tetap bau, gitu, ya. Makanya sampai itu kalau punya air sedikit, cara wudhunya diambil pakai gayung, ya, ambil lagi tangan, gitu. Ya amannya ditaruh lagi di mana galon, itu lebih aman, biar lebih enak lah, sampai bebas wudhunya. Ada lagi? Udah isya belum nih? Ya, ya saya kira cukup nih ngajinya. Sekali lagi saya mohon bantuannya karena untuk acara Maulid ini kurang 1 bulan, kurang dari 1 bulan. Padahal kita udah sama Yai Mbah Yai Mustafa Al-Sirot itu udah nggak bisa di cancel. Kalau kita cancel kita yang malu, ya kan? Makanya baru 20% dari 100%. Jadi kekurangannya masih banyak sekali. Saya mohon pada jamaah yang ngaji sama saya deh. Kalau yang mau nggak ngaji ya mau ngemasi, alhamdulillah. Berapa saja? Baru 20% Pak dari 100%. Ini ngeri sekali ini kita, ya. Tapi ya semoga nanti sampailah. Berapa ke diniatin untuk kirim? Kalau sampai kirim khusus nanti kita Fatihah di sana. Untuk ibu misalnya. Tapi yang gedean kalau dikit ya kalau beli semuanya ya capek saya ngirimin. Misalnya ini 1 juta untuk haulnya ibu misalnya. Nanti akan kita sebutkan. Emang selama ini kalau acara zikir atau maulid, kalau kirim Fatihahnya dia untuk sodakohnya untuk acara itu gede, terus untuk acara misalnya untuk ibunya nanti kita kirim secara khusus sendiri, ya kan? Kalau yang lainnya diumumin kayak 50 itu 100 itu semua diumumin. Tapi kalau kirim doa khusus atau misalnya untuk akikah gitu ya, akan kita umumkan dan kita bacakan Fatihah bareng-bareng sama semua jamaah. 1 Desember Pak acaranya, dan insya Allah Kiai Mustafa Al-Sirot. Kalau belum ini mah saya kira bisa diganti. Kita mau ngasih 5 juta malu ini Kiai beneran, bukan Kiai abal-abalan, Kiai beneran. Kalau Kiai artis bisa aja sebenarnya ngasih 3 juta. Tapi kadang-kadang Kiai artis 20 juta nggak sayang, padahal bukan Kiai padahal, cuma Kiai artis karena terkenal aja. Kalau ini Kiai beneran Pak, Kiai Kempek dari Cirebon, kita malu mau ngasih dikit mah. Makanya ini saya melibatkan semua jamaah yang biasa ngaji sama saya, ya minta bantuannya, ya kan, berapa aja, baru 20%-an lah. Kita dari 100%, jadi kurang 80%, kurangnya banyak sekali. Jadi minta bantuannya, ya. Itu aja sekilas info. Kalau yang kirim kirim khusus untuk orang tua, ibu, bapak atau untuk ini nanti bisa disampaikan langsung sendiri, ya. Jadi nanti kita khususkan. Itu aja. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau untuk acara-acara seperti ini kan panitia. Panitia aja tahu ini gimana nggak jalan, otomatis nanti yang kena malu saya Pak. Kalau
kena malu saya. Yang nulis siapa? Kayaknya pasti saya kan. Makanya mohon bantuannya. Kalau untuk pembangunan pesantren dan ini semuanya kita memang nggak boleh minta, ya, hanya pribadi. Itu aja sekilas info. Kita tutup majelis kita dengan baca satu istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahaladzim 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 subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kekhilafan. Sekali lagi saya kalau izin pulang ya mohon dimaklum aja ya, karena memang kondisi ibu maupun bapak saya sudah sepuh, jadi saya kadang sering pulang ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.